Ilmu Kebidanan dan Kandungan untuk semester 6 Fakultas Kedokteran, Ilmu Kebidanan dan Kandungan. 1. Pengenalan ilmu kebidanan dan kandungan. Definisi. Ilmu kebidanan dan kandungan, obstetri dan ginekologi, adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan perawatan kesehatan wanita, terutama terkait dengan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi secara umum. Tujuan: menjamin kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Mencegah dan menangani komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan dan persalinan. Memberikan perawatan yang komprehensif pada sistem reproduksi wanita, termasuk diagnosis dan pengobatan masalah ginekologi. 2. Kehamilan normal, gravida. Kehamilan normal adalah kondisi kehamilan yang berlangsung tanpa komplikasi. Dalam ilmu kebidanan, pemahaman tentang kehamilan normal adalah dasar untuk mengenali kehamilan yang bermasalah. Tanda-tanda kehamilan, tanda utama, terlambat haid, mual muntah, morning sickness, perubahan payudara, dan sering buang air kecil. Tanda pasti, hasil tes kehamilan positif, urin atau darah, dan gerakan janin yang terdeteksi. Pemeriksaan antenatal. Pemeriksaan antenatal bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi sepanjang kehamilan. Pemeriksaan rutin yang dilakukan antara lain, pemeriksaan fisik, tinggi fundus, detak jantung janin. Pemeriksaan laboratorium, urinalisis, tes darah. Pemeriksaan USG untuk melihat perkembangan janin. Perkembangan kehamilan, trimester pertama, organogenesis, pembentukan organ janin. Trimester kedua, pertumbuhan janin yang lebih pesat. Trimester ketiga, persiapan menuju kelahiran. 3. Persalinan, partus. Persalinan adalah proses kelahiran bayi dari rahim ibu. Ada beberapa tahapan dan faktor yang mempengaruhi jalannya persalinan. Fase persalinan, fase pertama, pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap, 10 cm. Dibagi menjadi fase laten dan aktif. Fase kedua, proses pengeluaran bayi. Fase ketiga, pengeluaran plasenta setelah bayi lahir. Fase keempat, pemantauan kondisi ibu dan bayi setelah persalinan, biasanya dalam 1-2 jam pertama. Jenis persalinan, persalinan spontan, persalinan yang terjadi tanpa intervensi medis. Persalinan dengan induksi, induksi dilakukan apabila persalinan tidak dimulai secara alami. Persalinan operatif. Prosedur seperti caesar atau vakum ekstraksi apabila diperlukan. Komplikasi dalam persalinan, distosia, kesulitan dalam proses kelahiran, seperti kelainan posisi janin. Preeklamsia,
Kondisi hipertensi yang dapat mengancam ibu dan bayi. Hemoragi postpartum, perdarahan berlebihan setelah melahirkan. 4. Masa nifas. Masa nifas adalah periode setelah melahirkan di mana tubuh ibu memulihkan diri dari proses persalinan. Perubahan fisiologis pada ibu, involusi uterus, penurunan ukuran rahim. Perubahan hormon, penurunan hormon kehamilan, peningkatan prolaktin untuk menyusui. Pemantauan, pengawasan terhadap tanda-tanda infeksi dan perdarahan postpartum. Dukungan dalam menyusui dan penyesuaian psikologis. 5. Gangguan reproduksi wanita, ginekologi. Gangguan menstruasi, amenore, tidak adanya menstruasi. Dysmenore, nyeri saat menstruasi. Menorrhagia, perdarahan menstruasi yang berlebihan. Penyakit radang panggul, PID. Infeksi pada organ reproduksi wanita, yang bisa menyebabkan kemandulan. Mioma uteri, fibroid rahim. Tumor jinak pada rahim yang dapat menyebabkan nyeri dan perdarahan. Endometriosis, kondisi di mana jaringan yang mirip dengan lapisan dalam rahim tumbuh di luar rahim. Kanker ginekologi, kanker serviks, kanker pada leher rahim yang sering berhubungan dengan infeksi HPV. Kanker ovarium, kanker pada indung telur yang sering tidak terdiagnosis hingga stadium lanjut. Kanker endometrium, kanker pada lapisan dalam rahim, umumnya terjadi pada wanita postmenopause. 6. Keluarga berencana dan kontrasepsi, metode kontrasepsi, pilihan untuk mencegah kehamilan, seperti pil kebon. Pil hormon yang diminum setiap hari. IUD, intrauterine device. Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Implant, alat yang disuntikkan atau dipasang di bawah kulit untuk melepaskan hormon secara perlahan. Sterilisasi, tindakan permanen untuk mencegah kehamilan, tubaligasi atau vasektomi. 7. Kesehatan reproduksi remaja dan menopause, kesehatan reproduksi remaja, mendidik tentang pubertas, siklus menstruasi pertama, dan pencegahan infeksi menular seksual, IMS. Menopause, proses alami yang menandai akhir dari menstruasi dan penurunan hormon estrogen. Perawatan menopausal meliputi manajemen gejala seperti hot flashes, gangguan tidur, dan pencegahan osteoporosis. 8. Komplikasi kehamilan dan persalinan, preeklamsia dan eklamsia, hipertensi pada ibu hamil yang dapat berisiko tinggi bagi ibu dan janin. Diabetes gestasional, diabetes yang berkembang selama kehamilan. Kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim yang bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani segera. 9. Pendidikan kesehatan ibu dan anak, pentingnya pemeriksaan antenatal.
Melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah atau mendeteksi komplikasi kehamilan dan memastikan kesehatan ibu dan bayi. Pemberian ASI eksklusif. Memberikan ASI pada bayi selama 6 bulan pertama untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka. 10. Etika dan tanggung jawab profesional dalam kebidanan dan kandungan. Pemberian informasi kepada pasien, dokter harus memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan pilihan pengobatan. Menghormati keputusan pasien. Membantu pasien untuk membuat keputusan yang tepat terkait perawatan mereka, termasuk dalam kasus pengguguran atau pilihan kontrasepsi. Ilmu kebidanan dan kandungan di semester 6 bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi fisiologis dan patologis yang memengaruhi wanita selama masa reproduksi, serta cara-cara untuk mencegah dan mengelola masalah yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.